Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semua, alhamdulillah pagi ini insya Allah Allah memberkahi kita dan meridhai apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya bersama seorang ustadz ulama yang luar biasa, lembut, lemah lembut, dan kita bisa ikuti kajian-kajiannya di YouTube dan juga di televisi. Nah, beliau adalah Kang Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Kemana Damang bisa silaturahim pagi hari ini ya. Alhamdulillah pagi ini di MNC TV ya. Ya. Insya Allah ini jalan-jalan sambil menunggu antigen. Ya, ini mau di swab ya. Wah, di swab ya. Antigen Swab ini. antigen. Doakan sehat, Pak Haji Hasan Amin, ya. amin. Sehingga bisa ngisi filler kita ya. Iya, Ramadan. Untuk Ramadan ngabuburit ya. Ramadan itu seneng banget, Pak Haji Hasan. Kenapa tuh? Waktu saya kecil hingga sekarang pun kalau mendengar suara Ramadan akan tiba, saya itu merinding. Oh gitu. Itu karena Ramadan itu adalah saat-saat kita intim bersama Allah. Pagi hari intim, malam hari intim, dalam keadaan batin yang sedang bersih dan puasa. Alhamdulillah. Masya Allah, itu yang selalu dirindukan setiap kehidupan. Masa kecil Kang Rashid di mana? Masa kecil saya di pesantren di Tasikmalaya sama ayahanda kami. Oh gitu, dari usia berapa itu? Masa kecil sampai saya usia 4 tahun waktu Gunung Galunggung meletus. Oh 82? Ya 82, saya sudah Idul Fitri usia 4 tahun itu. Oh gitu ya, itu sudah di pesantren karena ayahanda punya pesantren. Pesantren, betul. Oh gitu. Dan itu indah sekali suasana Ramadan. Alhamdulillah. Itu termasuk keluarga yang yang sangat berada atau gimana? Segala ada. Oh segala ada. Ada rumah, ada kolam. Oh gitu ya Allah. Ada ikan. Ada kesalahan juga, mohon diampuni. Ada ya Allah, luar biasa ini. Kita ambil ke sini nih, kita ambil di belakang. Oh gitu ya. Maaf bos ya. Oh ya, ini sama sini nih kehormatan sama beliau nih. Kuat berdiri nggak? Kuat lah. Kuat berdiri ya. Dulu pengalaman puasa pertama itu usia berapa? Saya dari usia 4 tahun sudah saum, Pak Hasan. 4 tahun? Usia 4 tahun. Itu tradisi di rumah? Enggak, atau memang tradisi di masyarakat sekitar situ? Enggak, saya seperti bulan Rajab saum. Oh ya. Bulan Sya'ban saum. Usia 4 tahun ya? Usia 4 tahun. Saya senang sekali saum. Dan ayah tidak menyarankan. Ayah tidak menyarankan. Cuman ketika kamu kuat tidak? Misal bismillah. Nah, dengan rasa saum itu saya merasakan ada ketajaman rasa. Karena saum itu, kata ayah itu as-saumu li wa ana ajibihi. Puasa itu adalah media untuk berintim bersama Allah. Iya. Jadi kalau terbiasa intim itu dengan menjadi punten, rasa menjadi tajam, kemudian pikiran menjadi jernih. Kalau toh terpleset ada rem lah, ada rem cakram gitu. Iya. Cakram langsung. Jadi kalau terpleset apa saja, badai sosial media, badai kehidupan. Kalau toh terjengkang gitu, karena sudah memiliki saum, ada rem, tidak terlalu patah gitu. Nikmat sekali. Anak keberapa sebenarnya di rumah? Saya punya saudara 8 bersaudara. 8 bersaudara. Saya bungsu, saya ragil. Oh bungsu. Apakah itu juga dilakukan oleh kakak-kakak? 7 kakak itu juga melakukan saum dari usia 4 tahun? Kakak-kakak saya di usia 7 sudah pada saum. Cuma usia saya tahun. lebih awal sudah mulai, sudah curi start. Karena lihat-lihat kakak itu ya, pengalaman hidup bareng atau gimana? Karena saya dibesarkan di pesantren, jadi ada atmosfernya sudah terbangun. Atmosfer rumah, atmosfer tetangga, atmosfer itu sudah terbangun. Sehingga atmosfer itu memang membentuk kepribadian gitu. Jadi memang puasanya puasa imanan sahabat juga benar-benar dari usia 4 tahun itu ya. Rajab saum. Jadi nggak karena keluarga, kan karena tidak. Luar biasa. Rajab saum, Sya'ban saum, bahkan Muharram saum. Artinya sudah dikondisikan ya kayak para sahabat dulu insya Allah beberapa bulan sebelum Ramadan. Pada saya belum wajib Ramadan tentu, tidak pernah batal, alhamdulillah. Karena padahal itu belum wajib, kan masih 4 tahun. Alhamdulillah, itu mudah-mudahan mohon doanya semoga itu bisa membentuk kepribadian dan jiwa yang kuat.
Yang unik apa? Kalau itu kan biasa-biasa kan ya. Yang unik pada saat kecil menjalani puasa berarti. Dari sisi makan sahurnya, buka puasanya, atau godaan-godaannya atau gimana? Kalau yang unik itu saya senang persiapan buka itu mamah yang memasakkan. Kesukaan saya itu perkedel. Oh, perkedel. Terus oseng orek-orek tempe. Senang sekali. Kalau mama bikin itu sampai saya merindukan walaupun mama sudah tiada. Ayah sudah tiada, tapi senang dengan masakan beliau. Karena dibanding dari katakan bahwa dari restoran di sini, entah kenapa saya suka banget masakan tangan mama. Mungkin dengan paket cinta kayaknya. Masaknya. Biasanya gitu ya? Iya. Perkedelnya perkedel apa ini? Perkedel dari kentang atau dari kelapa ya? Kentang bersama daging. Kentang yang ditumbuk dengan kecil perkedel. Ada perkedel jagung, perkedel kentang. Saya suka perkedel kentang bersama daging. Ada resep yang beda ya dengan perkedel lain. Saya tidak mengenal sampai ke resep, tapi saya enak aja makannya. Wah, subhanallah. Tapi bisa membedakan Haji Hasan perkedel yang dari restoran dengan perkedel yang dibikin oleh mama. Itu enak sekali loh. Luar biasa seorang ibu ketika memasak dengan cinta, dengan kasih sayang, maka rasanya akan beda dengan masakan orang lain. Nah, Kang Rashid mengalaminya gitu. Dan saya punya tips ke saudara-saudaraku. Dan saya merasa sekarang saya sudah berumah tangga. Itu bagaimana? Karena di era sekarang, di era internet itu ada hashtag mom is enemy. Mom is enemy. Mama itu cerewet. Mama itu musuh anak-anak cerewet. Nah, bagaimana kalau supaya mama yang dirindukan? Mungkin positif enemy kali ya? Positif enemy. Karena selama ini punten mungkin mama sibuk dengan sosial media. Nah, bagaimana menjadi mama yang dirindukan? Tidak mama ini, tapi mama yang dirindukan. Salah satunya saya merasakan bagaimana saya merindukan terus mama itu. Walaupun sudah tiada, merindukan terus. Nah, apa itu resep? Barangkali itu kan impian para mama dong, supaya mama itu dirindukan oleh suaminya, dirindukan oleh anak-anaknya. Nah, saya salah satunya itu setelah mama lihat ini, saya merasakan pertama mama yang dirindukan itu memasak. Masakan mama itu dirindukan oleh anak dan suami. Walaupun dia jauh terbang ke luar negeri, ingin segera pulang. Karena masakan tadi ya? Itu salah satu pengikat supaya anak tidak terlalu jauh. Pengen pulang ke mama, pengen pulang ke mama. Itu namanya mama yang dirindukan. Yang kedua kalau dari mama itu adalah sering memijit. Sentuhan tangannya dulu biasa ya. Kalau dicemberut ada apa sih nak? Ada apa sih? Sambil dipijit. Biasanya kalau dipijit itu high touch. High touch itu menjadi bonding. Coba kalau berjauhan, ada apa sih nak? Gak berbicara. Tapi kalau sudah disentuh, ada apa sih nak? Keluar lah. Yang ketiga, rajin mendengar. Rajin mendengarkan ya. Kan selama ini kan ibu pengen didengar. Betul. Sekarang bagaimana ibu mendengar daripada didengarin oleh Facebook, didengarin oleh YouTube. Betul. Jadi mencari pendengar dulu kan bahaya. Betul. Pendengar di rumah. Itu bintang pagi. Nah, ini pernah nggak nemenin mama Bunda itu masak waktu sahur atau waktu berbuka puasa? Saya nemeninnya ketika waktu sahur, suka dibangunkan lebih awal. Tapi sering kalau sulit itu kadang bapak kalau anda suka ada pokol, ada kayu yang untuk memokol. Cara membangun ayah itu kalau pelan-pelan diketuk dengkul saya, tuh jadi langsung bangun. Langsung bangun, saya diajak ke meja makan. Kakak-kakak nggak dibangun lebih awal? Dibangunin semuanya. Ada kalau waktu dulu ayah tuh kalau agak sulit dimandiin, gitu. Dan itu terasa sampai sekarang itu pendidikan ayah di pesantren terasa sekali. Tapi ada pesan-pesan yang sampai saat ini sangat terkenang, memorable atau menjadi quote-quote bagi perjalanan kehidupan yang Rashid dari mama dan ayah. Ayah waktu itu berpesan suatu saya dari belajar nggak pergi ke sekolah, nggak pergi ke Al-Azhar ke masjid, nggak pergi ke pesantren. Dia pesan 3, nah jadilah anak yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya. Kalimatnya begitu aja. Ternyata saya menerjemahkan itu ada 3 poin yang harus bisa dipercaya oleh Allah, dipercaya oleh manusia, dan dipercaya oleh dirimu. Diri sendiri ya. Kadang kita tidak percaya diri kan membahayakan. Betul. Saya percaya, saya yakin kalau saya mampu. Dipercaya oleh Allah, dipercaya oleh manusia, dan dipercaya oleh dirimu sendiri. Sehingga itu menjadi
menjadi kekuatan dari inner beauty ke dari dalam. Jadi apapun badai di luar, dia bisa menghalau. Salah satunya puasa itu dasar. Kalau dari Bunda apa? Dan ibu hampir sama, ibu yang cuma kalau ibu pesan, nah sesibuk apapun jangan pernah lupa sholat. Dari sholat, kecil itu begitu ya, terus ya? Jangan pernah lupa sholat, karena sholat itu angka biasa. Sebab pun ibadah sedasar apapun, puasa dasar, hafalan Quran dasar, tapi tidak sholat, kata ibu tuh itu nothing. Iya. Tapi kalau ibadah plus sholat itu jadi everything. Iya. Karena ibadah selain sholat itu nol nilainya. Puasa nol, zakat nol, hafal Quran nol. Nol ini tidak akan bermakna kalau tidak ada angka. Nah kata ibu, sholat itu adalah angka. Jadi kalau ibadah plus angka jadi everything dong. Everything dan bermakna ya. Kita coba punya 12 nol, angka 1 di depan jadi 1 triliun. Coba kalau tanpa sholat nol aja. Nol, meskipun berjarak nolnya ya. Betul, dan itu pembeda. Sholat itu pembeda kita dan mereka. Orang yang tidak yakin ke Allah itu pembedanya adalah sholat. Mereka sahur, mereka cari zakat, dan mereka tidak sholat. Nah, sekarang pesan untuk anak-anak yang baru belajar puasa apa yang Kang Rasid? Pesan untuk adik-adikku, dulu Kang Rasid sejak kecil sudah belajar puasa, walaupun itu belum wajib ya. Puasa itu pertama menjadi badan sehat, yang kedua pikiran cemerlang, hati itu mudah patuh aja, patuh ke Allah, patuh ke orang tua, dan samina wa ata'na. Saum itu menyehatkan, puasa itu membuat jiwamu jadi kuat, ya, karena kita mampu menghalau nafsu, menghalau sahur. Berarti kalau kita puasa kemudian nggak sehat berarti ada yang salah ya? Sumu tasihu, ya. Berarti ada yang salah. Tasihu, puasa itu menyehatkan. Bayangkan atuh, 11 bulan kita makan, Allah cuma minta 1 bulan dalam 1 tahun. Itu kan usus itu kan istirahat. Mobil aja biasa capek ke rest area, betul. Ganti spare part, ganti tubuh ini udah dipakai terus, istirahat lagi sahur. Bahkan Nabi sumu tasihu, puasa itu menyehatkan. Apalagi dari corona nih, halo. Gitu dia tuh. Terus apalagi pesannya buat anak-anak nih? Terutama setelah saum jangan lupa tetap jangan abaikan sholat. Saum sholat. Ketiga jangan lupa berbakti ke orang tua. Karena megang 2, kalau sholat hablum minallah, kalau sholat hablum minallah, berbakti ke orang tua hablum minannas. Jagain 2 ini. Dan ayatnya sering bergandengan itu ya? Itu bergandengan. Teman-temanku, adik-adikku, jagain 2 aja. Sholat, menjaga hubungan dengan Allah, ke orang tua, jaga hubungan dengan sesama manusia, yang berbakti kepada orang tua. 2 kekuatan. Engkau sukses. Amin. Dulu waktu kecil di kampung apa sih? Saya dulu waktu kecil di Singaparna, Tasikmalaya, Cikembang. Cikembang. Jadi di bawah kaki Gunung Galunggung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim ke pesantren kami ya di Tasikmalaya. Insyaallah, alhamdulillah. Kang Rasid, alhamdulillah. Terima kasih obrolan pada pagi hari ini, mudah-mudahan yang bermanfaat bagi anak-anak, juga menjadi motivasi yang positif untuk bisa menegakkan amalan puasanya ya, sebulan penuh dan puasa-puasa sunnah berikutnya. Oke. Para dulur semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semua, alhamdulillah pagi ini insya Allah Allah memberkahi kita dan meridhai apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya bersama seorang ustadz ulama yang luar biasa lemah lembut, dan kita bisa ikuti kajian-kajiannya di YouTube dan juga di televisi. Nah, beliau adalah Kang Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Kemana Damang bisa silaturahim pagi hari ini ya. Alhamdulillah pagi ini di MNC TV ya. Insya Allah ini jalan-jalan sambil menunggu antigen.
Ya ini mau di swab ya. Mau di swab ya. Antigen Swab ini. antigen. Doakan sehat. Amin. Sehingga bisa ngisi filler kita ya. Iya Ramadan. Untuk Ramadan ngabuburit ya. Ramadan itu seneng banget Pak Jaksa. Kenapa tuh? Waktu saya kecil hingga sekarang pun kalau mendengar suara Ramadan akan tiba, itu saya itu merinding. Oh gitu. Itu karena Ramadan itu adalah saat-saat kita intim bersama Allah. Pagi hari intim, malam hari intim, dalam keadaan batin yang sedang bersih dan puasa. Alhamdulillah. Masya Allah, itu yang selalu dirindukan setiap kehidupan. Masa kecil Kang Rasid di mana? Masa kecil saya di pesantren di Tasikmalaya sama ayahanda kami. Oh gitu, dari usia berapa itu? Masa kecil sampai saya usia 4 tahun waktu Gunung Galunggung meletus. Oh 82? Iya 82. Saya sudah Idul Fitri usia 4 tahun. Oh gitu ya. Tapi itu sudah di pesantren karena ayahanda punya pesantren. Pesantren, betul. Oh gitu. Dan itu indah sekali suasana Ramadan. Alhamdulillah. Itu termasuk keluarga yang Yang sangat berada atau gimana? Segala ada. Oh segala ada. Ada rumah, ada kolam. Oh gitu ya. Ada ikan. Ada kesalahan juga mohon diampuni. Ada ya Allah, luar biasa ini. Kita belok ke sini nih, kita ambil di belakang. Oh gitu ya. Maaf bos ya. Oh ya, ini sama sini nih kehormatan sama beliau nih. Kuat berdiri nggak? Kuat lah. Kuat berdiri ya. Dulu pengalaman puasa pertama itu usia berapa? Saya dari usia 4 tahun sudah saum Pak Yasan. 4 tahun? Usia 4 tahun. Itu tradisi di rumah? Enggak, atau memang tradisi di masyarakat sekitar situ? Enggak, saya seperti bulan Rajab saum. Oh ya. Bulan Sya'ban saum. Usia 4 tahun ya? Usia 4 tahun. Saya senang sekali saum. Dan ayah tidak menyarankan. Ayah tidak menyarankan. Cuman ketika kamu kuat tidak? Misal Bismillah. Nah, dengan rasa saum itu saya merasakan ada ketajaman rasa. Karena saum itu kata ayah itu as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah media untuk berintim bersama Allah. Iya. Jadi kalau terbiasa intim itu dengan menjadi punten rasa menjadi tajam. Kemudian pikiran menjadi jernih. Kalau toh terpleset ada rem lah, ada rem cakram gitu. Iya, cakram langsung. Jadi kalau terpleset apa saja ada badai sosial media, badai kehidupan. Kalau toh terjengkang gitu, karena sudah memiliki saum, ada rem, tidak terlalu patah gitu. Nikmat sekali. Anak keberapa sebenarnya di rumah? Saya punya saudara 8 bersaudara. 8 bersaudara. Saya bungsu, saya ragil. Oh bungsu. Apakah itu juga dilakukan oleh kakak-kakak? 7 kakak itu juga melakukan saum dari usia 4 tahun? Kakak-kakak saya di usia 7 sudah pada saum. Cuma usia saya tahun. lebih awal sudah mulai, sudah curi start. Karena lihat-lihat kakak itu ya pengalaman hidup bareng-bareng atau gimana? Karena saya dibesarkan di pesantren, jadi ada atmosfernya sudah terbangun. Atmosfer rumah, atmosfer tetangga, atmosfer itu sudah terbangun. Sehingga atmosfer itu memang membentuk kepribadian. Jadi memang puasanya puasa imanan Mbah. Pisaban juga benar-benar dari usia 4 tahun itu ya. Rajab saum. Jadi nggak karena keluarga, kan karena tidak. Luar biasa. Rajab saum, Sya'ban saum, bahkan Muharram saum. Artinya sudah dikondisikan ya kayak para sahabat dulu insya Allah beberapa bulan sebelum Ramadan. Pada saya belum wajib Ramadan tentu tidak pernah batal, alhamdulillah. Karena padahal itu belum wajib, karena masih 4 tahun. Alhamdulillah, itu mudah-mudahan mohon doanya semoga itu bisa membentuk kepribadian dan jiwa yang kuat. Yang unik apa? Kalau itu kan biasa-biasa kan ya. Yang unik pada saat kecil menjalani puasa berarti. Dari sisi makan saumnya, buka puasanya, atau godaan-godaannya atau gimana? Kalau yang unik itu saya senang persiapan buka itu mamah yang memasakkan. Kesukaan saya itu perkedel. Oh, perkedel. Terus oseng orek-orek tempe, senang sekali. Kalau mama bikin itu sampai saya merindukan walaupun mama sudah tiada, ayah sudah tiada, tapi senang dengan masakan beliau. Karena dibanding dari katakan bahwa dari restoran di sini, entah kenapa saya suka banget masakan tangan mama. Mungkin dengan paket cinta kayaknya.
masaknya. Biasanya gitu ya. Iya. Tapi perkedel apa ini? Perkedel dari kentang atau dari kelapa ya? Kentang bersama daging, kentang yang ditumbuk dengan kecil perkedel. Ada perkedel jagung, perkedel kentang. Saya suka perkedel kentang bersama daging. Ada resep yang beda ya dengan perkedel lain. Saya tidak mengenal sampai ke resep, tapi saya enak aja makan. Wah, subhanallah. Tapi bisa membedakan hiasan perkedel yang dari restoran dengan perkedel yang dibikin oleh mama. Itu enak sekali loh. Di Rasul luar biasa, seorang ibu ketika memasak dengan cinta, dengan kasih sayang, maka rasanya akan beda dengan masakan orang lain. Nah, Kang Rashid mengalaminya gitu. Dan saya punya tips ke saudara-saudaraku. Dan saya merasa sekarang saya sudah berumah tangga. Itu bagaimana? Karena di era sekarang, di era internet itu ada hashtag mom is enemy. Mom is enemy. Musuh mama itu cerewet. Mama itu musuh anak-anak cerewet. Nah, bagaimana kalau supaya mama yang dirindukan? Mungkin positif enemy kali ya? Positif enemy. Karena selama ini punten mungkin mama sibuk dengan sosial media. Nah, bagaimana menjadi mama yang dirindukan? Tidak mama ini, tapi mama yang dirindukan. Salah satunya saya merasakan bagaimana saya merindukan terus mama ini. Walaupun sudah tiada, merindukan terus. Nah, apa itu resep? Barangkali itu kan impian para mama dong, supaya mama itu dirindukan oleh suaminya, dirindukan oleh anak-anaknya. Nah, saya salah satunya itu setelah mama lihat ini, saya merasakan pertama mama yang dirindukan itu memasak. Masakan mama itu dirindukan oleh anak dan suami. Walaupun dia jauh terbang ke luar negeri, ingin segera pulang. Karena masakan tadi ya? Itu salah satu pengikat supaya anak tidak terlalu jauh. Pengen pulang ke rumah, pengen pulang ke rumah. Itu namanya mama yang dirindukan. Yang kedua kalau dari mama itu adalah sering memijit. Sentuhan tangannya itu luar biasa ya. Kalau cemberut ada apa sih nak? Ada apa sih? Sambil dipijit. Biasanya kalau dipijit itu high touch. High touch itu menjadi bonding. Coba kalau berjauhan, ada apa sih nak? Gak berbicara. Tapi kalau sudah disentuh, ada apa sih nak? Keluarlah. Yang ketiga, rajin mendengar. Mendengarkan ya. Kan selama ini kan ibu pengen didengar. Betul. Sekarang bagaimana ibu mendengar daripada didengarin oleh Facebook, didengarin oleh YouTube. Betul. Jadi mencari pendengar dulu kan bahaya. Pendengar di rumah. Itu bintang pagi. Nah, ini pernah nggak nemenin mama Bunda itu masak waktu sahur atau waktu berbuka puasa? Saya nemeninnya ketika waktu sahur, suka dibangunkan lebih awal. Tapi sering kalau sulit itu kadang papa tuh kalau suka ada kokol, ada kayu yang untuk memokol. Cara membangun ayah itu kalau pelan-pelan diketuk dengkul saya, tuh jadi langsung bangun. Langsung bangun, saya diajak ke meja makan. Kakak agak dibangun lebih awal. Dibangunin semuanya. Ada kalau waktu dulu ayah tuh kalau agak sulit dimandiin, gitu. Dan itu terasa sampai sekarang itu pendidikan ayah di pesantren terasa sekali. Tapi ada pesan-pesan yang sampai saat ini sangat terkenang, memorable atau menjadi quote-quote bagi perjalanan kehidupan yang Rashid dari mama dan ayah. Ayah waktu itu berpesan suatu saya dari belajar, nggak pergi ke sekolah, nggak pergi ke Al-Azhar ke Mesir, nggak pergi ke pesantren, dia pesan 3. Nah, jadilah anak yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya. Kalimatnya begitu aja. Ternyata saya menerjemahkan itu ada 3 poin yang harus bisa dipercaya oleh Allah, dipercaya oleh manusia, dan dipercaya oleh dirimu. Diri sendiri ya. Kadang kita tidak percaya diri kan berbahaya. Betul. Saya percaya, saya yakin kalau saya mampu. Dipercaya oleh Allah, dipercaya oleh manusia, dan dipercaya oleh dirimu sendiri. Sehingga itu menjadi kekuatan dari inner beauty ke dari dalam. Jadi apapun badai di luar, dia bisa menghalaunya. Salah satunya puasa itu dasar. Kalau dari Bunda apa? Dan ibu hampir sama, ibu yang cuma kalau ibu pesan, nah sesibuk apapun jangan pernah lupa sholat. Dari kecil itu begitu terus ya. Jangan pernah lupa sholat, karena sholat itu angka biasa. Sebab punten ibadah sedasar apapun, puasa dasar, hafalan Quran dasar, tapi tidak sholat, kata ibu tuh itu nothing. Tapi kalau ibadah plus sholat itu jadi everything. Karena ibadah selain sholat itu 0 nilainya.
puasa 0, zakat 0, hafal Quran 0. 0 ini tidak akan bermakna kalau tidak ada angka. Betul. Nah kata ibu, sholat itu adalah angka. Jadi kalau ibadah plus angka kan jadi everything dong. Penting dan bermakna ya. Kita coba punya 12 0, angka 1 di depan jadi 1 triliun. Coba kalau tanpa sholat 0 aja. 0, meskipun berjarak nolnya ya. Betul, Dan betul. itu pembeda. Sholat itu pembeda kita dan mereka. Orang yang tidak yakin ke Allah itu pembeda adalah sholat. Mereka sahur, mereka cari zakat, dan mereka tidak sholat. Nah, sekarang pesan untuk anak-anak yang baru belajar puasa apa nih Kang Rasid? Pesan untuk adik-adikku, dulu Kang Rasid sejak kecil sudah belajar puasa, walaupun itu belum wajib ya. Puasa itu pertama menjadi badan sehat, yang kedua pikiran cemerlang, hati itu mudah patuh aja, patuh ke Allah, patuh ke orang tua, dan samina wa ta'ana. Saum itu menyehatkan, puasa itu membuat jiwamu jadi kuat, ya, karena kita mampu menghalau nafsu, menghalau sahur. Berarti kalau kita puasa kemudian nggak sehat berarti ada yang salah ya? Sumu tasihu, Ya. berarti ada yang salah. Tasihu, puasa itu menyehatkan. Bayangkan atuh, 11 bulan kita makan, Allah cuma minta 1 bulan dalam 1 tahun. Itu kan usus itu kan istirahat. Mobil aja biasa capek ke rest area, Betul. ganti spare part, ganti Betul. tubuh ini udah dipakai terus, istirahat tadi sahur. Maka Nabi sumu tasih, puasa itu menyehatkan. Apalagi dari corona nih, halo. Gitu dia tuh. Terus apalagi pesannya buat anak-anak nih? Terutama setelah saum jangan lupa tetap jangan abaikan sholat. Saum sholat. Ketiga jangan lupa berbakti ke orang tua. Karena megang 2, kalau sholat hablum minallah, kalau sholat hablum minallah, berbakti ke orang tua hablum minannas. Jagain 2 ini. Dan ayatnya sering bergandengan itu ya. Itu bergandengan. Teman-temanku, adik-adikku, jagain 2 aja. Sholat menjaga hubungan dengan Allah, ke orang tua jaga hubungan dengan sesama manusia, yang berbakti kepada orang tua. 2 kekuatan. Engkau sukses. Amin. Dulu waktu kecil di kampung apa sih? Saya dulu kecil di Singaparna, Tasikmalaya, Cikembang. Cikembang. Jadi di bawah kaki Gunung Galunggung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa silaturahim ke pesantren kami ya di Tasikmalaya. Insya Allah, alhamdulillah. Kang Rasid, alhamdulillah. Terima kasih obrolan pada pagi hari ini, mudah-mudahan yang bermanfaat bagi anak-anak, juga menjadi motivasi yang positif untuk bisa menegakkan amalan puasanya ya, sebulan penuh dan puasa-puasa sunnah berikutnya. Oke. Para dulur semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.